Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Willy Badipuja, NIM 17051204030 dari Prodi S1 Teknik Informatika 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah saya yang berjudul Penerapan Prinsip Clean Arsitektur pada Aplikasi Pemesanan Makanan Bernutrisi Menggunakan Metode Slop-One Algorithm berbasis Android, studi kasus, Warung Apung 2, Kota Kediri. Pendahuluan, COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Sejumlah 2 kasus. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%. Angka ini merupakan yang tertinggi di Asia. Adanya himbauan dari pemerintah berupa pembatasan aktivitas di luar rumah dapat berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat, seperti penurunan fisik, peningkatan konsumsi makanan, dan lain-lain. Kebiasaan makan yang salah dapat meningkatkan risiko penyebab penyakit. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu dalam bidang kuliner, di mana sekarang kita dapat memesan makanan dimanapun dan kapanpun menggunakan aplikasi Android kita. Android merupakan sistem operasi smartphone yang memiliki pangsa pasar terbesar di Indonesia. Tingginya pangsa pasar Android di Indonesia menuntut perusahaan untuk terus selalu melakukan eksplorasi terhadap aplikasi yang dimiliki agar tidak kalah bersaing dengan kompetitor. Hal ini didukung oleh survei mengenai pengembangan perangkat lunak yang menemukan bahwa 75-90% biaya dalam pengembangan aplikasi dibutuhkan untuk proses pemeliharaan atau maintenance. Maintainability dari suatu aplikasi adalah tingkat dari aplikasi tersebut untuk dapat dipahami, diperbaiki, ataupun dikembangkan di kemudian hari untuk menjaga aplikasi tersebut tetap berjalan dengan baik. Maintenance merupakan sebuah aktivitas yang membutuhkan banyak waktu, uang, dan sumber daya manusia, sebagaimana dalam pengembangan aplikasi yang bertujuan untuk menjaga dan memastikan sebuah aplikasi tetap berjalan dengan baik dalam waktu yang lama. Untuk memastikan sistem perangkat lunak yang dapat dipelihara dan kuat, kerangka yang digabung secara longgar, fleksibel, dan dapat diperluas harus disediakan sebagai dasar siap untuk menemukan persyaratan yang terus berubah dan baru. Untuk alasan ini, pendekatan menuju prinsip clean arsitektur sedang dikembangkan. Clean arsitektur mempertimbangkan membangun arsitektur perangkat lunak yang dapat diskalakan dengan membangun di atas prinsip clean code. Berikut merupakan layer clean arsitektur. Untuk alur datanya, yang pertama yaitu berasal dari external device ataupun database. Kemudian masuk ke dalam controller. Kemudian use case ke entities. Kemudian kembali ke use case. Lalu datanya menuju ke presenter. Kemudian yang terakhir yaitu menuju ke user interface atau web. Untuk clean arsitektur memberikan kemungkinan untuk mengubah dependensi eksternal atau detail implementasi dari lapisan data atau lapisan tampilan tanpa mempengaruhi logika bisnis. Ini juga membuat aplikasi mudah untuk diuji serta mudah untuk menambahkan fitur baru jika implementasi fitur baru mengikuti aturan ketergantungan. Hasil dari pengujian membuktikan bahwa pengembangan aplikasi dengan menggunakan sistem dapat menghemat waktu dan beban sebesar 42% daripada pengembangan aplikasi yang tidak menggunakan sistem. Pengujian tersebut menggunakan matriks McCall Software Quality Model. Hasil lain juga membuktikan bahwa aplikasi yang dikembangkan dengan menggunakan sistem memiliki tingkat maintainability sebesar 81%.
Dari permasalahan di atas, diperlukan adanya aplikasi pemesanan makanan yang di dalamnya terdapat fitur rekomendasi makanan bernutrisi yang memiliki tingkat maintainability tinggi dan dapat diakses dengan mudah melalui perangkat Android sehingga pengguna dapat membeli makanan kapanpun dan dimanapun. Pengertian makanan bernutrisi itu sendiri adalah makanan yang dalam konteks dikonsumsi dan oleh seseorang yang mengkonsumsinya memberikan nutrisi yang bermanfaat seperti vitamin, mineral, asam amino esensial, asam lemak esensial, serat makanan, dan dapat meminimalkan kandungan yang berpotensi membahayakan semisal lemak jenuh ataupun gula. Menurut Permenkes RI nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia seperti gambar di bawah ini, yaitu gambar 1.2. Fitur rekomendasi makanan bernutrisi didapatkan berdasarkan referensi seputar nutrisi makanan baik berupa media cetak maupun media online serta hasil rekomendasi atau pendapat dari beberapa ahli kesehatan khususnya di bidang makanan yang nantinya akan dikonversi ke dalam variabel angka, yaitu untuk variabel angkanya 0 dan 1. Aplikasi pemesanan makanan bernutrisi merupakan aplikasi yang dapat digunakan pada smartphone Android dengan menerapkan prinsip ring arsitektur serta menggunakan metode Slop-One algorithm. Slop-One algorithm merupakan salah satu algoritma untuk membuat sistem rekomendasi. Slop-One algorithm memberikan prediksi berdasarkan nilai hasil pencarian dari item-item yang dibandingkan. Keunggulan Slop-One algorithm dibandingkan algoritma rekomendasi lainnya adalah mudah untuk diimplementasikan, efisiensi saat melakukan query, tidak memerlukan banyak requirement, dikarenakan rekomendasi berdasarkan rating dari setiap item dan cukup akurat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dharma Pratama dan Chen Hansun 2017, aplikasi rekomendasi tempat makanan menggunakan algoritma Slop-One pada platform Android. Penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna dalam penggunaan aplikasi berdasarkan 3 kategori, yaitu tingkat penggunaan aplikasi yang mencapai 77,11%, kualitas informasi yang diberikan mencapai 73%, dan kualitas tampilan antarmuka aplikasi mencapai 72,67%. Kemudian penelitian juga dilakukan oleh Arif Fadilah 2019, yaitu pemanfaatan algoritma Slop-One dengan metode kolaboratif filtering dalam mengetahui makanan populer. Tentang ini hanya untuk mengetahui nilai rating dari data menu produk yang ada pada restoran Gulo Klopo. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan nantinya masyarakat pengguna smartphone berbasis Android dapat membeli makanan kapanpun dan dimanapun yang di dalamnya terdapat rekomendasi makanan sesuai nutrisi yang terkandung serta dapat mengetahui kandungan yang terdapat pada makanan tersebut sehingga dapat menciptakan pola makan yang sehat dan dapat mencegah beberapa penyakit. Untuk metode penelitian, yang pertama di sini dilakukan perancangan database, yaitu database-nya ada 3 untuk database user, menu, keranjang, pesanan, penyakit. Untuk database user terdapat ID, nama email, password, tanggal lahir, gender, alamat, telepon, dan untuk level user. Yang database menu ada ID, nama menu, deskripsi, lemak, protein, kalori, karbohidrat, harga, serta gambar. Untuk keranjang, ID keranjang, ID user, ID menu, jumlah, dan total. Untuk pesanan, terdapat ID pesanan, ID keranjang, catatan, waktu, lokasi, subtotal, ongkir, total bayar, status, serta keterangan.
Untuk penyakit yaitu ada ID penyakit, ID menu, sehat, diabetes, obesitas, sama anemia. Untuk flowchart penggunaan aplikasinya yaitu yang pertama start, membuka aplikasi, kemudian di sana ada login. Login ketika punya akun dia akan bisa memasukkan email sama password. Jika tidak punya akun akan register terlebih dahulu agar dapat memiliki akun tersebut. Kemudian ketika masuk, di sini ada dua user yaitu admin ataupun pelanggan. Untuk admin, jika admin, lihat daftar menu makanan, tambah, edit, dan hapus menu makanan, terima pesanan, serta lihat status pesanan. Jika user pelanggan, di sana dapat lihat daftar menu makanan, pesan makanan yang diinginkan, lalu check out, kemudian lihat status pesanan, apakah dia udah dikirim atau belum. Kemudian dapat logout. Selanjutnya, penerapan prinsip clean arsitektur pada aplikasi. Arsitektur yang diterapkan pada aplikasi, yaitu prinsip clean arsitektur, dapat meningkatkan tingkat maintainability dari suatu aplikasi tersebut. Hal ini karena ada pemisahan antara komponen pada suatu aplikasi menjadi beberapa komponen yang independen dan lebih modular, sehingga jika terjadi suatu bug atau error dan lain-lain pada sebuah komponen, pengembang dapat fokus memperbaiki bug pada komponen tersebut tanpa mempengaruhi komponen lainnya. Penambahan suatu fitur pada aplikasi yang menerapkan clean arsitektur juga sangatlah mudah tanpa mengubah komponen lainnya. Penerapan prinsip clean arsitektur pada suatu aplikasi dilakukan dengan memisahkan antar layer. Sebuah aplikasi memiliki beberapa layer, diantaranya entities, use case, interface, adapter, dan framework and driver, seperti gambar berikut. Di sini saya membagi beberapa package berdasarkan fitur, kemudian di dalamnya ada beberapa layer yang dijelaskan sebelumnya tadi, yaitu ada saya beri nama layer data, di domain, sama presentation. Masing-masing layer disebut dengan single actionable idea. Interaksi antar single action idea harus berurutan, tidak boleh melewati salah satu single action idea lainnya. Prinsip dependency inversion digunakan dalam komunikasi dan pengiriman data antar single action idea. Prinsip dependency inversion dapat mengatasi permasalahan ketergantungan antar komponen dalam sebuah aplikasi. Pengiriman data harus berupa objek antar single action idea agar tidak melanggar prinsip dependency rule dalam pengembangan aplikasi. Selanjutnya, klasifikasi metode Slope-One algorithm. Setelah menentukan perancangan aplikasi, dilanjutkan menghitung klasifikasi metode Slope-One algorithm untuk dapat menentukan rekomendasi makanan yang bernutrisi sesuai dengan kondisi kesehatan dari pengguna aplikasi. Untuk perhitungan Slope-One algorithm, terdapat dua persamaan formulasi, yaitu persamaan satu untuk mencari selisih, yang kedua persamaan dua untuk menghitung rekomendasi dari item yang dicari. Untuk klasifikasi metode Slope-One algorithm, di sini saya menggunakan dua tabel dataset, yaitu yang pertama data makanan, menu makanan, seperti paket ikan gurami sampai mie
goreng spesial yang di dalamnya ada 4 kandungan, yaitu lemak, protein, kalori, karbohidrat, seperti pada tabel yang kiri. Sebelah kanan yaitu untuk dataset kondisi kesehatan atau penyakit yang dapat dipilih oleh pelanggan atau pengguna. Di sini ada sehat, diabetes, jantung, kelelahan, obesitas, sembelit. Di sini juga terdapat kandungan nutrisi yang harus dihindari oleh kondisi penyakit tersebut, kondisi kesehatan tersebut, yaitu semisal diabetes. Untuk lemaknya dihindari di atas 25, proteinnya dihindari di atas 22, kalorinya di atas 750, kemudian karbohidratnya dihindari di atas 75. Di sini hasil pembahasan pertama, implementasi aplikasi. Di sini yang pertama ada tampilan login dan register. Jadi pengguna terlebih dahulu diwajibkan untuk login jika mempunyai akun, jika belum register terlebih dahulu. Kemudian setelah masuk, di sini akan dicek apakah ini untuk menu pelanggan ataupun menu admin. Untuk menu pelanggan, di sini ada daftar menu. Di sini pelanggan tinggal milih, dan di dalamnya juga terdapat kategori baik dikonsumsi, baik kurang baik dikonsumsi, sama buruk dikonsumsi sesuai kondisi kesehatan. Kemudian jika sudah, dia bisa mengklik detail makanannya yang diinginkan. Di situ terdapat gambar nutrisi yang di dalamnya terdapat 4 nutrisi tersebut, deskripsi sama harga. Kemudian memilih berapa yang ingin dipesan, lalu menuju ke halaman checkout. Di sini terdapat detail pesanan, yaitu identitas pemesan sama detail pesanan beserta harganya. Lalu setelah selesai memesan, dia akan dapat melihat pesanan itu apakah diproses, selesai, atau dibatalkan. Jika diklik juga dapat melihat detail dari pesanan tersebut. Kemudian untuk tampilan adminnya, di sini ada menu utamanya, yaitu menu beranda, menu dari makanan yang disajikan. Di sini dia juga dapat melihat, mengedit, menambahkan, ataupun menghapus makanan tersebut. Kemudian admin juga dapat melihat apakah ada pesanan yang masuk sedang diproses. Jika iya, dia dapat masuk ke detailnya, lalu apakah pesanan tersebut ada atau tidak. Jika tidak ada, dia dapat batalkan dengan mengkonfirmasi keterangan kenapa dibatalkan. Jika iya ataupun pesanannya selesai, bisa klik selesai. Lalu untuk pengujian prinsip clean arsitektur pada aplikasi ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan aplikasi Android Studio yang membandingkan antara prinsip clean arsitektur dengan arsitektur MVC, yaitu yang dihasilkan nilai dari beberapa perhitungan quality factor atau simbolnya M. Hasilnya yaitu berupa konsistensi, instrumentation, modularity, self-documentation, sama simplicity. Hasilnya seperti tabel di bawah ini, yaitu untuk prosesnya.
Di sini untuk pengujiannya langsung menggunakan aplikasi Android Studio, yaitu menggunakan package test ini. Itu klik kanan, langsung klik run test in package-nya. Di sini saya sudah melakukan tes karena jika tesnya dilakukan sekarang maka akan lama prosesnya. Di sini saya sudah melakukan tesnya sebelumnya yang hasilnya di bawah ini, yaitu terdapat 1.400 sekian fungsi. Untuk kelasnya di sini ada beberapa kelas. Kemudian untuk hasilnya saya taruh di tabel ini, di tabel 3. Banyaknya kelas yaitu sejumlah 142 untuk clean arsitektur, untuk MVC-nya 32, untuk banyaknya LLOC-nya atau banyaknya line dalam codingannya yaitu 8.534, untuk MVC-nya cuma 2.991 dan seterusnya. Untuk perhitungan hasilnya, di sini rumusnya yaitu positif test dibagi dengan test case. Positif test yaitu tabel yang atas, semisal consistence, itu positif testnya banyaknya kelas. Untuk test case-nya LLOC. Jadi untuk consistence banyaknya class dibagi LLOC yang hasilnya yaitu 0,017. Begitu juga dengan MVC yang hasilnya 0,01 dan seterusnya. Di sini hasil dari pengujian tabel 3 membuktikan bahwa pengembangan aplikasi dengan menggunakan prinsip clean arsitektur mempunyai tingkat maintainability lebih besar daripada aplikasi yang dikembangkan menggunakan MVC, yaitu sebesar 0,782 dibanding dengan 0,548, atau dalam persentase 78,2 dibandingkan dengan 54,8. Tingginya nilai modularity pada shortcode yang dikembangkan membuktikan bahwa aplikasi ini berhasil menerapkan prinsip clean arsitektur. Sistem berhasil memisahkan antar layer pada shortcode tersebut. Selanjutnya untuk pengujian metode software algorithm. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui menu makanan apa saja yang baik dikonsumsi oleh pengguna dengan kondisi kesehatan tertentu. Pengujian dilakukan dengan cara mengubah nilai dari kondisi kesehatan pada tabel 2 sesuai dengan pada tabel 1 menjadi beberapa variabel, yaitu variabel 1 untuk nilainya jika benar dan 0 untuk nilainya jika salah. Hasil dari pengujian dibagi menjadi 3 kategori makanan berdasarkan keadaan gizi menurut indeks antrometri. Yaitu yang pertama, buruk dikonsumsi apabila mendapatkan nilai PSI kurang dari 2,4. Kemudian kurang baik dikonsumsi apabila mendapat nilai 2,4 sampai 3,2. Serta baik dikonsumsi apabila mendapatkan nilai lebih dari 3,2 seperti tabel di bawah ini, yang rumusnya yang saya jelaskan seperti persamaan 1 sama 2 yang tadi. Untuk shortcode-nya seperti di bawah ini. Ini untuk mencari kondisi kesehatan 1, yaitu lemak K1 dikurangi lemak untuk kondisi sehat, plus protein K1 dikurangi protein sehat, plus
kalori K1 dikurangi kalori sehat plus karbohidrat 1 dikurangi karbohidrat sehat. Kemudian jika hasilnya plus ataupun minus, maka absolute value, yaitu hasilnya harus plus. Di sini tipe datanya double, lalu dibagi dengan jumlah data keseluruhan. Hasil dari def K1 tersebut lalu dihitung nilainya PK1. Rumusnya def K1 hasilnya tadi ditambah dalam kurung lemak K1 plus protein K1 plus kalori K1 plus karbohidrat K1. Hasilnya berupa tipe data double. Untuk kesimpulan dari penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem pengembangan aplikasi Android. Pengembang membutuhkan kode dengan kualitas baik yang maintainability untuk dikembangkan di kemudian hari. Oleh karena itu, diajukan solusi sistem pengembangan Android menerapkan prinsip clean architecture. Sistem pengembangan ini terdiri atas plugin template yang dapat diintegrasikan secara langsung menggunakan Android Studio. Dalam penelitian ini diuji tingkat maintainability dari kode yang dihasilkan dalam suatu aplikasi ini dengan menggunakan Android Studio. Pengujian dilakukan dengan membandingkan clean architecture dengan arsitektur MVC. Hasil dari pengujian tersebut membuktikan bahwa pengembangan aplikasi dengan menggunakan prinsip clean architecture mempunyai tingkat maintainability lebih besar daripada aplikasi yang dikembangkan menggunakan arsitektur lainnya, yaitu sebesar 78,2% dibandingkan 54,8%. Selain pengujian tingkat maintainability, penelitian ini juga menguji metode slope-one algorithm untuk mengetahui rekomendasi menu makanan apa saja yang baik untuk dikonsumsi orang yang mengalami kondisi kesehatan tertentu berdasarkan 3 kategori yang berdasarkan keadaan gizi menurut indeks antropometri, yaitu buruk dikonsumsi apabila nilai PSI-nya kurang dari sama dengan 2,5, kurang baik dikonsumsi apabila mendapatkan nilai PSI-nya 2,4 sampai 3,2, serta baik dikonsumsi apabila mendapatkan nilai PSI-nya lebih dari 32. Berdasarkan hasil pengujian, terdapat beberapa menu makanan yang sebaiknya dihindari oleh kondisi kesehatan tertentu, contohnya nasi goreng dan mie goreng seafood yang mempunyai kategori buruk dikonsumsi oleh seseorang yang mengalami kelelahan karena mendapatkan nilai PSI sebesar 1,375 atau di bawah 2,4 yang merupakan kategori buruk dikonsumsi. Saran dari aplikasi ini, pentingnya pada implementasi program aplikasi yang telah dibuat masih dapat dikembangkan lagi menjadi aplikasi yang lebih kompleks, semisal penambahan menu makanan dan tidak terbatas pada menu makanan yang ada di Warung Apung 2, Kota Kediri, agar pengguna dapat memilih dan memesan lebih banyak variasi makanan di tempat makanan yang lain yang diinginkan dari pengguna. Penambahan kondisi kesehatan agar pengguna yang mengalami kondisi kesehatan lainnya dapat juga mengetahui menu makanan apa saja yang baik dikonsumsi untuk dirinya, serta meningkatkan desain tampilan dari aplikasi tersebut. Ucapan terima kasih, penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Warung Apung 2 Kota Kediri yang telah memberikan kerjasama yang baik dalam penelitian ini, serta dosen pembimbing yang telah sabar membimbing penelitian ini dari awal hingga akhir.
Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai shortcut dari penerapan prinsip link arsitektur serta metode software algorithm beserta juga dengan implementasi dari aplikasi yang saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip clean arsitektur pada aplikasi yang saya buat. Untuk di sebelah kanan yaitu gambar pembagian layar dari prinsip clean arsitektur. Yang pertama untuk layarnya yaitu database dan external device. Di sini untuk aplikasi saya menggunakan database Firebase. Itu menggunakan real-time database seperti berikut. Kemudian data masuk ke controller. Di sini untuk controllernya ada di data. Yang pertama yaitu source lokal atau remote. Di sini ada dua, yaitu untuk lokal yaitu external device. Saya menggunakan set preference untuk menyimpan data sementara, yaitu data lokal, ataupun remote, yaitu berasal dari data database. Di sini kami menggunakan fitur login, yaitu untuk mengambil data user yang dibutuhkan saat login. Kemudian alur datanya akan masuk ke dalam repositories. Yaitu ketika kita login, jika benar, maka datanya akan terambil semua dari database, yaitu ini untuk database user, yaitu mulai dari ID user sampai level. Kemudian selanjutnya data masuk ke layer use case. Untuk layer use case di sini saya masukkan ke package domain, lalu ada use case. Di sini ada beberapa yang dibutuhkan untuk login. Misal login hanya membutuhkan dua data, yaitu untuk email dan password saja yang diambil dari database Firebase tadi. Kemudian data yang dibutuhkan login tadi dimasukkan ke dalam data class user, yaitu masuk pada layer entities. Selanjutnya data akan menuju ke use case kembali, ke layer use case, yaitu di sini semisal get user untuk mengambil data user, ataupun save user jika perlu disimpan kembali. Kemudian data, jika sudah, datanya akan masuk ke presenter. Presenter yaitu di sini ibaratnya view model. Untuk view model login, di sini ada fungsi login, save user, jika datanya sudah matang. Selanjutnya, data siap untuk ditampilkan di UI, yaitu masuk ke layer user interface ataupun web, yaitu di sini masuk ke activity. Itu data di sini akan ditampilkan sesuai yang dibutuhkan pada tampilan aplikasi tersebut. Untuk perbandingan package dari clean arsitektur sama
MVC, yaitu di sini untuk clean arsitektur, untuk fungsinya komponennya dipisah-pisah, sedangkan untuk MVC komponennya jadi satu, sehingga ketika ada keperluan penambahan fitur ataupun bug error yang terjadi, maka untuk MVC kekurangannya yaitu mencari fungsi tersebut satu persatu. Untuk clean arsitektur, di sini ketika ada bug ataupun error ataupun penambahan fitur, dia akan tahu di mana bug error tersebut terjadi. Jadi tidak perlu mencarinya satu persatu. Kalau menambahkan fitur juga tidak mengubah kode dari komponen lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah saya buat. Yaitu saya beri nama NutriFood. Untuk tampilan pertama, di sini akan menampilkan halaman login. Jika kita sudah punya akun, kita tinggal masukkan email sama password. Jika belum, kita dapat register terlebih dahulu dan melengkapi data sesuai dari yang ditampilkan pada register. Di sini saya sudah punya akun. Di sini saya tinggal masukkan email sama passwordnya, lalu masuk. Di sini saya masuk di user pelanggan. Di sini akan menampilkan daftar menu. Di sini juga ada fitur sehat dan kondisi kesehatan lainnya seperti diabetes, jantung, kelelahan. Di sini juga ada kategorinya dalam list menunya, yaitu semisal di sini kondisi kesehatan kelelahan untuk ikan gurami, kategorinya kurang baik. Ada pula untuk paket ikan lele, kategorinya baik dikonsumsi. Ada juga nasi goreng seafood, kategorinya buruk dikonsumsi juga. Di sini berdasarkan keadaan gizi menurut indeks antropometri tadi. Semisal kita pilih ikan gurami, kita ingin memesan ikan gurami, tinggal masukkan jumlahnya, tinggal klik pesan. Di sini lalu kita dapat melakukan checkout pada icon keranjang, klik. Di sini kita aplikasinya secara otomatis akan mengakses lokasi perangkat saat ini. Jadi untuk menghindari fake location ataupun pesanan palsu lainnya, itu gunakan lokasi saat ini, dia akan secara otomatis masuk alamat kita saat ini. Misal sekarang alamat saya di Kabupaten Nganjuk, di rumah saya. Lalu lokasi dari rumah saya ke Warung Apung 2 Kota Kediri, yaitu 15 km. Dia akan secara otomatis menghitung jarak kita, lalu otomatis akan menampilkan ongkirnya berapa. Di sini ongkirnya 20.000 dengan jarak 15 km. Saya cuma memesan paket ikan gurami satu porsi. Jika sudah, kita klik buat pesanan. Apakah pesanan sesuai? Ya. Jika sudah, kita akan masuk ke tampilan pesanan. Di sini, jika pesanan diproses, maka pesanan kita sedang dibuatkan dan dalam perjalanan. Sampai dalam perjalanan, jika selesai, berarti pesanan kita sudah kita terima dan dibatalkan jika pesanannya lagi kosong ataupun dari pihak restorannya ada kendala ataupun lainnya. Di sini juga ada profil. Misal kita logout, kita di sini juga ada fitur untuk admin. Ini untuk adminnya,
Ini saya setting emailnya cuma satu, yaitu admin@gmail. Nah, di sini untuk adminnya, untuk tampilannya ada kemiripan, cuma ada beberapa fitur yang berbeda. Di sini untuk berandanya, di sini tidak ada kategori menu makanannya. Di sini untuk admin cuma dapat menampilkan menu apa saja yang ada di aplikasi. Fiturnya juga bisa, admin juga bisa menghapus ataupun edit ataupun menambahkan menu makanan. Semisal kita tambahkan menu makanan, kita tambahkan nasi pecel semisal. Misal deskripsinya nasi pecel enak. Untuk harganya, semisal kita set ke harga 10.000, untuk gambarnya kita bebas saja lah. Nah, kita semisal atur lemaknya sesuai kandungan yang ada di nasi pecel tersebut, tapi di sini coba kita masukkan sembarang, lalu klik simpan. Ya, lalu menu akan ditambahkan di daftar menu. Begitu juga dengan menu, semisal ingin menghapus, kita tinggal klik hapus dan hapus. Menu akan terhapus tersendiri. Lalu untuk selanjutnya fitur pesanan pada admin ini, untuk selesai sama dibatalkan itu sama cuma bisa dilihat. Kalau yang diproses ini bedanya, untuk yang di pelanggan hanya dapat melihat, tetapi untuk yang di admin di sini ada menu dibatalkan sama selesai. Semisal ada kendala, dia dapat dibatalkan dengan catatan harus menambahkan keterangan kenapa transaksi tersebut dibatalkan. Kalau selesai tidak wajib, jadi tinggal klik selesai, ia akan masuk ke menu selesai. Di sini juga ada profil. Di sini untuk kategori yang ada pada list daftar menu user pelanggan didapatkan dari codingan sebagai berikut. Untuk rekomendasi, saya masukkan dalam fungsi rekomendasi. Di sini saya pertama inisialisasi variabel apa saja yang dibutuhkan. Kemudian, semisal untuk kandungan lemak, di sini saya bagi 3, yaitu untuk kurang dari 10, nilainya kurang dari 10, 10 sampai 25, sama lebih dari 25 untuk nilai lemaknya. Semisal untuk lemaknya kurang dari 10, semisal untuk K1, lemak K1, kondisi 1, di sini untuk kondisi 1 yaitu diabetes. Pada tabel ini di atas 25, berarti jika di atas 25 maka variabelnya 0, jika di bawah 25 maka 1. Di sini untuk kurang dari 10, lemak K1-nya di bawah 25 berarti 1. Di sini juga 1. Ini untuk lebih dari 25 maka lemak K1 yaitu 0 karena lebih dari 25 tabel tadi. Begitu juga dengan kandungan protein, kalori, sama karbohidrat. Kemudian hasil tadi akan dihitung menggunakan rumus persamaan 1, yaitu rumus ini untuk persamaan 1 ini. Rumus ini yaitu untuk semisal diabetes, yaitu rumusnya untuk dief K1, lemak K1 dikurangi lemak sehat, protein K1 dikurangi protein
sehat ditambahkan kalori K1 dikurangi kalori sehat ditambahkan karbohidrat K1 dikurangi karbohidrat sehat, lalu absolute value. Untuk absolute value ini adalah fungsi untuk ketika min dia akan menjadi plus, jika plus tetap plus. Jadi di sini hasilnya harus positif, tidak boleh negatif. Lalu kemudian dibagi dengan jumlah data. Di sini tipe datanya yaitu double karena menggunakan angka desimal. Kemudian hasil dari def K1 dihitung lagi ke persamaan 2, yaitu ini untuk menghitung PSI-nya. Yaitu rumusnya pada codingan yaitu def K1 ditambah dalam kurung lemak K1, protein K1, ditambah kalori K1, tambah karbohidrat K1. Tipe datanya juga double karena angkanya desimal. Hasilnya akan dimasukkan ke dalam database penyakit. Ketika sudah disimpan di database penyakit tadi, selanjutnya untuk menampilkan list sesuai kategori, sesuai menu makanannya, misalkan paket Grammy itu kategori apa. Di sini dibagi menjadi 3 sesuai keadaan gizi menurut indeks antropometri tadi. Semisal sehat menjadi 3, sama semua sih. Untuk diabetes juga gitu. Untuk sehat, jika kurang dari sama dengan 2,4, maka kategorinya buruk dikonsumsi. Jika 2,4 sampai 3,2, kurang baik. Dan terakhir, jika lebih dari 3,2, maka akan baik dikonsumsi. Sini saya juga akan membedakan warnanya juga. Ini warnanya apa untuk buruk, ini kurang baik untuk warnanya apa, untuk yang baik ini warna apa, ini untuk baik ini hijau sih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.